Halo, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Bapak. Saya belum bilang assalamualaikum. Siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. meskipun agak terlambat, tapi saya tetap mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, mekanika rekayasa saya lanjutkan pertemuan kita. UTS-nya sudah saya terima, tapi belum sempat saya periksa. Mungkin nanti dah agak-agak menjelang terakhir. Cuman yang belum sempat mengumpulkan ya tugas-tugas maupun UTS, silakan. Si classroom-nya masih terbuka, tapi ada notifikasi terlambat. Ya, halo? Halo? Si classroom-nya masih terbuka, jadi yang belum sempat mengumpulkan silahkan segera dikumpulkan. Jadi jangan sampai di akhir-akhir baru ribut. Jadi Anda repot, sayanya repot, sementara kesibukan saya juga di luar cukup banyak. Oke, kita lanjutkan di mekanika rekayasa. Jadi kita akan melanjutkan materi tentang gaya dalam, ya. Oke. Jadi di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang gaya normal, yaitu gaya normal itu adalah gaya yang searah dengan bidang. Lalu gaya dalam juga nggak cuma gaya normal aja, tetapi ada gaya geser atau gaya lintang, atau bahasa Inggrisnya adalah shear force. Oke. Nah, ini arahnya kebalikan dengan gaya normal. Tuh. Di sini gaya geser itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Lalu yang terakhir ada juga bidang momen, ya, bidang momen atau bending moment diagram. Ya, di sini diagram ini menunjukkan daerah mana pada bidang yang mengalami gaya. Oke, next. Pertama sedikit mengenai bidang momen, bending moment atau bidang momen. Nah, di sini Oke. Diagram momen atau bending moment diagram. Jadi seperti kita ketahui, momen adalah gaya dikali jarak. Saya buat kotak. Momen sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Momen sama dengan gaya dikalikan gaya kali jarak. Oke. Nah, bedanya, momen adalah hasil kali antara gaya dengan jarak, di mana jarak di sini adalah jarak garis yang tegak lurus terhadap garis kerjanya. Ya, jarak di sini adalah jarak yang merupakan tegak lurus terhadap garis kerja gaya. Ini kita sebut gaya. Oke, jarak di sini jarak yang tegak lurus dengan gaya. Kita lihat di sini P arahnya ke bawah. Oke, maka jarak di sini adalah bukan jarak, maka jarak yang dimaksud, yang dihitung ke dalam momen adalah adalah jarak yang tegak lurus dengan arah P. Yang tegak lurus itu apa? Yaitu jarak terhadap L1 dan L2. Oke. Seandainya titik pertemuan pada gaya ini kita sebut titik C, dan tumpuannya adalah terdiri dari dua tumpuan, A dan B. Nah, maka momen pada C adalah RA atau reaksi pada A dikalikan dengan jarak L1. Momen pada titik C. Atau bisa juga RB dikalikan dengan L2.
Tuh. Nah, momen adalah hasil kali antara gaya dan jaraknya. Jarak adalah tegak lurus dengan bidang. Lalu bidang momen diberi tanda positif jika bagian bawah bidang mengalami tarik. Oke, sementara bidang momen diberi tanda negatif bila bagian atas yang mengalami tarikan. Oke, lalu ada arsiran. Nah, arsir ini hanya merupakan perjanjian, bisa diarsir, bisa tidak. Yang penting apabila gaya tariknya ada di bawah, kita simbolkan positif. Sedangkan apabila gaya tariknya ada di atas, kita beri tanda negatif. Tahu dari mana, Pak? Ini si gaya tariknya ada di bawah atau gaya tariknya ada di atas. Contoh kayak gini. Nah, ini adalah sebuah bidang, ya, lalu diberikan gaya di tengah-tengahnya sebesar P. Oke, sini adalah P. Maka pada batang itu akan memiliki kecenderungan di bagian bawahnya dia akan terjadi gaya tarik-menarik, sementara di bagian atasnya gayanya saling menekan. Sebaliknya, apabila gayanya kita kebalik, ada di bawah, seandainya P-nya kebalik nih, ada di sini. Nah, maka gaya tariknya bukan ada di bawah, tapi ada di atas. Nah, dan di sini terjadi gaya tarik. Tuh, nah, kalau gaya tariknya ada di bawah buah bidang, kita simbolkan dengan positif. Apabila gaya tariknya ada di atas, maka kita simbolkan sebagai negatif. Nah, biasanya hanya dibalik di sini. Jadi negatif. Nah, inilah mengapa dalam sebuah balok itu misalkan ada balok nih. Nah, si tulang pada area pada area lapangan atau di tengah-tengah bentang, si tulangannya itu kecenderungan ada di bagian bawah. Dia di bawahnya dia lebih banyak. Nah, ini kalau misalkan Anda ketemu balok beton bertulang, ini penampangnya seperti ini. Nah, pada bagian bawah, kita misalkan buat potongan di sini. Kita buat potongan di sini. Nah, di sini posisi tulangan dia kecenderungannya akan lebih banyak di bawah. Nah, contohnya kalau di bawahnya ada 4, 2, 3. Nah, paling di atasnya cuma ada 2. Nah, ini sebagai pembentuk sengkangnya aja. Nah, makanya pada area lapangan atau pada area tengah bentang, kecenderungan banyaknya tulangan itu lebih banyak di bawah dibanding di atas. Ya, mengapa? Karena gaya tariknya yang terjadi adalah di bawah, bukan di atas. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke.
Sebaliknya, bila kita potong baloknya, kita buat potongan di sini, nah maka yang terjadi adalah sebaliknya. Dia tulangan di atasnya dia akan lebih banyak. Nah, karena di sini akan terjadi gaya tarik. Gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini adalah aplikasi dari mekanika rekayasa. Nanti selanjutnya kita bertemu lagi di struktur beton. Tapi sebelumnya kita ketemu dulu di mekanika rekayasa, lalu di mekanika rekayasa tahun depannya lagi ketemu di analisa struktur, baru tahun depannya lagi ketemu di struktur beton. Baru kita akan ngebahas tentang ini lebih jauh. Oke, next. Sekarang gaya lintang. Apa sih gaya lintang? Ya, jadi gaya lintang atau gaya geser itu adalah sebuah gaya yang digambarkan sebuah gaya atau suatu gaya atau metode penggambaran gaya di mana arah gayanya itu tegak lurus dengan bidang. Contohnya kayak gini. Ini adalah sebuah konstruksi balok sederhana. Di tengah bentangnya ada P. Nah, kalau gaya normal kemarin kita sudah bahas, gayanya ada searah dengan bidang, tapi kalau si gaya lintang ini adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Nah, cara penggambarannya seperti apa atau cara menentukannya seperti apa? Kita perhatikan P. Nah, P ini. Kita perhatikan. Nah, P terhadap titik A atau terhadap titik simpul A. Kita lihat. Dia arahnya searah atau berlawanan jarum jam? P terhadap titik A. Searah atau berlawanan sama jarum jam? Searah, Pak. Searah, Pak. Searah. Nah, apabila searah, ya, maka antara P ke titik A terjadi gaya geser atau gaya lintang bernilai positif. Ya, saya ulangi. Kita lihat P ini bila ditinjau pada titik A, dia bergerak searah dengan jarum jam. Ya, lihat P-nya ke bawah, A-nya ke atas. Oke, karena searah dengan jarum jam, maka antara titik A sampai dengan P atau P sampai dengan titik A berlaku gaya geser secara positif. Nah, maka digambarkan dengan simbol positif. Oke, sebaliknya kita tinjau P terhadap titik B. P terhadap titik B. Searah atau berlawanan sama jarum jam? P berlawanan jarum jam. Nah, apabila berlawanan dengan jarum jam, maka kita simbolkan bahwa antara titik P sampai dengan titik B terjadi gaya geser atau gaya lintang secara dengan simbol negatif. Jadi kalau searah jarum jam kita simbolkan positif, sementara kalau berlawanan jarum jam kita simbolkan negatif. Oke. Next. Kita langsung ke contoh soal. Nah. Contoh soal. Nah, kita lihat di sini ada sebuah struktur atau sebuah konstruksi statis tertentu. Ya. Oke, kalau digambarkan secara teknis dia seperti ini.
Oke. Nah, ini kalau kita sebut ini sebagai titik A, ini ada titik A. Nah, ini nama tumpuannya tumpuan apa ini? Ada yang bisa bantu saya? Tumpuan jepit, Pak. Jepit ya. Nah, ini jepitnya. Nah, berarti di sini hanya ada satu tumpuan. Nah, jepit itu bisa menahan 3 reaksi, bisa menghasilkan 3 reaksi, yaitu vertikal, horizontal, dan momen. Oke. Ini bentuknya seperti ini terjadi. Nah, sekarang kita lihat berapa sih gaya geser yang terjadi. Sebenarnya sudah ada, saya jelaskan sedikit. Kita lihat di sini ada P sebesar 100 Newton. Ada P sebesar 100 Newton. Mana ini? Oke. Ini P-nya adalah sebesar 100 Newton. Sebenarnya di sebelahnya ada contekan 100 Newton. Dan di sini ada jarak sebesar 4 meter. 4 meter. Nah, sekarang shear force diagram. Kita hapus dulu. Seandainya ini adalah titik A, lalu ini adalah titik B. Titik B. Oke, titik B. Nah. Oke, berarti SFD atau shear force diagram, SFD atau shear force diagram adalah sebesar, kita lihat ruas E ke A. Nah, kita buat seolah-olah B-nya itu adalah koordinat 0 sampai dengan jaraknya ke A adalah 4. Oke. Kita lihat. Nah, kita di titik B, Vx, kita lihat gaya lintang adalah gaya yang bertegak lurus dengan bidang. Maka Vx sama dengan P. Ya. P. Vx sama dengan P. Maka pada V sama dengan 0, dia terjadi gaya geser sebesar P. Maka di sini terjadi gaya geser sebesar 100 Newton. Lalu pada V sama dengan 4, terjadi juga gaya geser sebesar 100 Newton. Nah, maka di sini gaya geser pada kita buat grup. Nah, maka kalau kita buat grafisnya, bawah, lalu ada garis kerja, lalu ada gaya normalnya. Nah, gaya normalnya dia kita lihat terhadap tumpuan.
Oke, berarti terhadap tumpuan dia searah dengan jarum jam. Maka kita simbolkan gaya normalnya itu sebesar positif 100 Newton. Nah, ini adalah gaya geser yang terjadi pada batang. Oke, next. Lalu bagaimana nih pada bidang momennya, Pak? Bidang momennya seperti apa? Nah, di sini sorry saya ketinggalan. Nah, nolnya mulainya dari gaya itu berasal 0, lalu 4-nya adalah ujung tumpuan. Jadi di sini adalah 4. Di sini adalah 0-nya, ini ada 4-nya. Oh, salah, harusnya di bawah ya. Oke, 0 ke 4. Oke, next. Ini gaya normalnya sudah, gaya lintangnya sudah kita ketahui. Nah, sekarang bagaimana dengan gaya diagram momen yang terjadi? Ya, kita lihat. MX, saya taruh di mana lagi ya? MX atau BMD atau bending moment diagram pada ruas B ke A sama ya. B-nya kita asumsikan sebagai 0, A-nya kita asumsikan sebagai 4. Ya. Oke. Berarti MX sama dengan P dikalikan dengan X. Ya. Nah, kenapa MX P dikalikan X? Karena tadi momen itu adalah, mana ya tadi saya tulis? Mana ya? Nah, karena momen itu adalah gaya dikalikan dengan jarak, maka MX sama dengan P dikalikan dengan X. Min P dikalikan dengan X. Min P dikalikan dengan X. Ya. Berarti jadi momen itu adalah, bidang momen itu adalah reaksi yang dihasilkan oleh A. Apabila P-nya adalah positif, maka A-nya harus negatif. Ya. Apabila reaksinya positif, maka aksinya harus negatif. Nah, maka di sini karena P-nya positif, maka MX-nya sama dengan negatif. Jadi dia harus kebalikan dari nilai P. Oke, kita lihat. MX sama dengan min P dikalikan X. Berarti kalau misalkan M-nya adalah 0, maka besaran momen pada titik 0 adalah min 100 dikalikan dengan 0. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan apabila ditanyakan berapa nilai momen pada X sama dengan 1, maka nilainya adalah min 100 dikalikan dengan 1. Oke. Next. Apabila M
sama dengan 2, maka besaran momennya adalah min 100 dikalikan dengan 2 atau min 200. Lalu selanjutnya, apabila M-nya 3, maka besaran momennya adalah min 100 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah min 300. Dan yang terakhir, pada M sama dengan 4, maka besaran momen yang terjadi adalah min 100 dikalikan dengan 4 sama dengan min 400. Nah, karena di sini nilai momennya gradual, kalau kita gambarkan, maka dia akan membentuk sebuah segitiga. Oke, berarti nilai momennya akan membentuk sebuah segitiga. Oke. Nah, pada titik sini adalah 0. Sorry, sebentar. Ini adalah 0. Oh, harusnya agak besaran ya. Sebentar. Grup adalah 0. Lalu ke bawah min 200. Bawah lagi min 100. Nah, kita bisa gambarkan pada M sama dengan 0, berarti kalau kita buat kartesius, berarti ini adalah X-nya ada di sini. 0. Ini ada 2. Sini ada 4. Sorry. Nah, 2, berarti di sini adalah 4. Nah, kenapa kebalik, Pak? Soalnya kita ditinjau dari di mana sih gaya itu bekerja. Oh, ternyata gayanya bekerja di sekitar ujung batang. Gayanya bekerja di ujung batang, sekitar sini. Nah, gayanya ternyata bekerja di sekitar sini, maka perhitungan momennya dimulai dari ujung batang, dan di sini berlaku momen negatif. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini ya, jadi gambarnya sederhananya seperti ini. Lalu kalau tadi adalah balok biasa, ini dia momennya positif, ya. Kalau ini terjadi momen negatif. Nah, berarti di sini bisa kita artikan bahwa itu balok seandainya ini adalah baloknya, insert, ini adalah baloknya, ini adalah tumpuannya, kita buat baloknya ada di sini. Nah, maka di sini gaya tariknya, karena ini momennya negatif, berarti gaya tariknya bukan ada di bawah, tapi ada di
atas. Tuh. Sini berarti gaya tariknya terjadi di atas. Nah, makanya kalau Anda buka gambar-gambar struktur untuk balok-balok cantilever yang menggantung seperti ini, maka tulangannya akan lebih banyak di atas dibanding di bawah. Karena di sini terjadi momen negatif. Sebaliknya di sini terjadi gaya tekan. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Gak ada, Pak. Oke. Next, contoh soal yang kedua. Nah, tadi Pak bebannya cuma ada 1. Nah, sekarang apa yang terjadi jika bebannya lebih dari 1? Nah, ini penyelesaiannya adalah seperti ini. Di sini terjadi 2 kali 2 beban. Gitu. Jadi pada batangnya terjadi 2 beban. Pada ujung batang terjadi beban terpusat, lalu di tengah-tengahnya terjadi beban merata. Jadi beban itu ada 2, ada beban terpusat, ada beban merata. Kalau beban terpusat hanya bekerja pada 1 titik, tapi kalau beban merata terbagi rata pada sebuah bidang, tapi tidak seluruhnya sesuai dengan terjadinya itu beban. Nah, seandainya terjadi seperti ini, apa yang terjadi? Bagaimana penyelesaiannya? Oke. Pertama, oke. Kita hitung dulu gaya geser yang terjadi. Oke. Sama Vx sama dengan, kita hitung gaya geser, Vx sama dengan P. Nah, kenapa P? Karena di sini masih terjadinya beban terpusat. Oke, berarti pada V sama dengan 0, maka terjadi P juga. Oke. Lalu pada gaya normal atau gaya lintang pada koordinat 2 sama dengan P juga. Nah, P-nya berapa nilainya? Adalah 100. Lalu next. Nah, karena bebannya ada 2, maka kita hitung lagi gaya lintang yang bekerja pada 2 ke 4. Oke, berarti di sini kita ganti ruas E ke A, atau kita sebut dari 2 ke 4. Oke, berarti Vx sama dengan P. Nah, ditambah, nah ini istimewanya. Di sini terjadi beban merata nih, Berarti kita gaya lintangnya harus di sini, karena si gaya lintang yang terjadi pada titik B ini belum ada yang mengcounter, maka ini sama juga harus di-counter oleh titik simpul A. Makanya di sini terjadi
terjadi dua gaya geser, yaitu yang dihasilkan oleh P dan yang dihasilkan oleh Q. Oke, kita buat, maka terjadi P ditambah Q dikali X min 2. Nah, kenapa X min 2? Karena di sini jaraknya adalah 2. Jadi kita harus, si gaya geser ini harus kita buat secara proporsional. Maka terjadi X min 2. Oke, kita uraikan. Maka pada V sama dengan 2, nah, maka terjadi P senilai 100 ditambah 50 dikali X-nya 2, berarti 2 min 2. Sebentar. X min 2, 2 min 2. Oke. V dikali 50 X min Q kali X min 2. 50 kali X. Oh ya, sebentar, ini kita X min 2. Vx sebenarnya 50 kali X. Oke, sebentar, ini harus diuraikan dulu ya, nggak bisa langsung. Nah, 100 ditambah 50 X min 2. Nah, 50 X min 2 ini kita harus sederhanakan dulu. Vx. Nah, X-nya harus kita sederhanakan dulu. Maka di sini terjadi sama dengan 100 ditambah 50 dikalikan dengan X berapa? 50X. 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 Lalu 50 dikalikan dengan min 2. Min 100. Min 100. Oke. Nah, lalu kita bisa sederhanakan lagi. 50X-nya kita geser, berarti 100 min 100 plus 50X. Nah, lalu kita sederhanakan lagi, berarti tinggal 100 dikurang 100, habis. Maka hasilnya adalah 50X. Ya, berarti persamaan untuk nilai gaya geser adalah 50X. Oke, lalu kalau seandainya V-nya sama dengan 2, berapa sih? Berarti tinggal 50 dikalikan dengan 2 sama dengan 100. Lalu apabila V-nya sama dengan 3, maka hasilnya berapa? 50 dikali berapa? 3. Hasilnya 150. Terakhir, apabila V-nya adalah keempat, maka ini bukan 30, 50. Adalah 50 dikalikan dengan 4. Sama dengan berapa? 50 dikali 4. 200. Nah, makanya pada gaya geser pada konstruksi yang beban merata, maka dia membentuk sebuah garis segitiga.
Nah, ini yang terjadi. Jadi pada ruas 0 sampai 2 dia masih sama 100, tetapi pada 2 sampai ke 4 dia bertambah secara gradual. Gitu. Nah, ini adalah gaya gesernya. Oke, lalu yang terakhir, bagaimana dengan bending moment diagramnya? Ternyata lebih panjang lagi. Nih, ini bending moment diagramnya. Bending moment diagramnya jadi kalau tadi dengan bentuk seperti ini menghasilkan sebuah segitiga, tetapi apabila bebannya merata, dia akan membentuk sebuah parabolik. Nah, ini membentuk sebuah parabolik, jadi melengkung dia gradual. Atau seperti ini. Nah, besarannya gimana nih? Jadi kita sama kayak tadi ya, dibagi dua dulu. Dari ruas B ke C, lalu ke ruas C ke A. Oke. Ruas B ke C, MX sama dengan min P dikalikan dengan X, maka pada titik 0, kalau kita buat garis, oke. Nah, berarti di sini dia masih membentuk sebuah segitiga. Oke. Nah, dia masih membentuk segitiga nih. Oke, di sini adalah nolnya yang ada di sini. Ini adalah nolnya. 0. Sini adalah 2. 2. Sini adalah yang keempatnya. Oke. 4. Oke. Next. Jadi pada M sama dengan 0, maka besaran momennya adalah 0. Lalu pada M sama dengan 1, besarannya adalah 100, dan pada M sama dengan 2 sama dengan 200. Berarti di sini adalah 0, 0, ini min 100. Dari mana min 100-nya? Jadi gaya dikalikan dengan jarak. Min 100, lalu ada min 200, naik secara proporsional. Nah, tetapi ketika beban meratanya terjadi, dia sudah enggak linear lagi, enggak garis lurus lagi, tapi membentuk sebuah parabolik. Oke, saya lanjutkan. Nah, pada MX, M sama dengan X, kita hapus dulu. Oke. Terjadi pada M ke X ketika dia terjadi si gaya itunya gaya merata, beban merata, maka nilai momen yang terjadi adalah min Px ditambah dengan min Q dikalikan X min 2 dikalikan dengan setengah X min 2. Oke.
kalau diuraikan agak panjang, nggak ada. Sebentar ya. Nah, di sini hasilnya si rumus ini kita sedikit uraikan. Min Px-nya berapa? Adalah min 100. Lalu Q-nya berapa? 50. Q-nya 50 dikalikan dengan X min 2 dikalikan dengan setengah X min 2. Ini Px-nya masih ada, min 100X. Oke, kita sedikit uraikan. 100X-nya kita uraikan satu-satu aja. Min 100X tetap. Lalu 50 dikalikan dengan X. 50X. Lalu 50 dikali min 2 berapa? Min 100. 100 dikalikan dengan setengah X min 2. Min 2. Oke, kita uraikan lagi. Gimana yang uraikannya ya? 50 dikali X, ini 50X ya. Kita uraikan dulu lagi. Oke. Min 100. Kita uraikan sedikit. 100X min 100X min 50X. Lalu min 100. Lalu dikalikan 100 kali setengah kali X. Setengah X. Dikalikan dengan X min 2 dikalikan X per 2. X per 2 dikurang setengah kali min 2 min 1. Oke, kita coba lagi. Min 100X per 2. 100X dikurang min 100X min 50X berarti min 150X. 100X. Kok ngaco ya? Lah, kita given aja ya. 25X min 100 kelamaan. Nah, ternyata hasilnya adalah min 25 X pangkat 2 min 100. Oke. Lalu berapa sih nilai momen yang terjadi? Nah, oke, di sini tinggal kita masukkan berapa sih nilai X-nya. M. Misalkan M-nya adalah 2. Berarti min 25 dikalikan dengan min 25 dikalikan dengan 2 pangkat 2 min 100. Nah, kita ganti menjadi 2. Nah, kurung. 2 dikali 2, 4.
4 dikali min 25 berapa? Min 100, Pak. Min 100 min 100 sama dengan min 200. 200. Oke, senanya M-nya sama dengan 3. Berarti di sini sama dengan min 25 3 pangkat 2 9. min 100. Oke, kita uraikan. 3 pangkat 2, 9. 9 kali min 25. 9 kali 25. 225, Pak. 225. Oke, min 225 min 100. Berapa? Min 325. Oke, next. Apabila M-nya sama dengan 4. Kita Oke, itu pangkat 4. 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2, 16 dikali 25. 400, Pak. Apa? 400. 400. Min 100 sama dengan min 500. Min 500. Oke, nah ini baru kita ketemu jawabannya kenapa dia simbolnya arahnya bergerak secara gradual. Oke. Ini adalah min 100. Min 100-nya ada di sini. Sorry, ini min 200. Ini ada min 100-nya. Oke, lalu ini adalah min min 325. 325 agak jauh. Oke, lalu yang terakhir ya min 500. Min 500. Nah, makanya ini pada untuk beban merata dia membentuk sebuah parabolik. Jadi kalau kita buat garisnya, oke, insert lain lagi. Nah, maka pada area ini terjadi sebuah momennya bergerak secara parabolik. Nah, parabolik itu dia enggak linear, dia membentuk sebuah kurva agak melengkung sedikit. Nah, gitu. Ya. Oke, saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan? Bingung? Ya Pak, Silahkan. izin bertanya. Silahkan. Ini kalau lihat dari gambar itu kita pandangan kita dari kanan ke kiri ya, dari B ke A Pak. Jadi dalam Gambarnya nggak, Pak? Oke, dalam menggambarkan diagram
servos diagram, gaya geser atau gaya momen, di sini bukan dari kanan ke kiri, tapi ditinjau dari di mana gaya itu yang bekerja. Nah, kebetulan si gayanya bekerja dari kanan ke kiri. Gitu. Soalnya kalau dari kiri ke kanan, dari titik simpul ke gaya, ya kayaknya ngitungnya agak logikanya kayaknya kurang begitu masuk gitu. Baik. Oke. Ada lagi yang lain, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup dari saya. Hari ini belum ada tugas, soalnya materinya juga agak masih panjang ya. Ini hanya nanti insya Allah di minggu ke depan kita akan belajar gaya geser dan momen ini dengan contoh soal yang sedikit agak rumit biar bisa dipahami sama semuanya. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.